Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para jamaah rahimakumullah, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum illa akhirih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas karunia dan nikmat, rezeki dan semua kebutuhan yang telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita syukuri, kita perbanyak tahmid, kita perbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita yakini semua itu dari Allah, bukan dari yang lain. Dan yang paling penting, mari kita gunakan untuk mencari ridha Allah. Itulah yang disebut dengan syukur kamilah. Itu yang disebut dengan syukur yang sempurna, yakni dengan takriru bil lisan, tasdiqu bil qalbi, dan juga a'malu bil arham, bil arkan. Semoga kita semuanya dimasukkan kategori orang-orang yang abdan syakura. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada qudwah kita, qaidul mujahidin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir. Semoga besok kita dipersaksikan menjadi seorang muslim pengikutnya Nabi Muhammad dan juga diberi syafaatnya, serta kita diajak bareng-bareng untuk masuk ke surganya Allah biwajib hisab. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masuk pada bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa sudah memberikan spirit akan datangnya bulan Ramadan dengan doa yang sering diajarkan dari bulan Rajab, sehingga kebanyakan di masjid-masjid, musola-musola maupun yayasan-yayasan dakwah pada bulan seperti ini mengadakan targhib Ramadan dan juga tarhib Ramadan. Ada namanya targhib Ramadan, ada namanya tarhib Ramadan, ada juga tarhib. Ada tiga, ada pakai ghain, ada yang pakai hak, ada yang pakai hak. Kalau targhib Ramadan seperti malam ini, insya Allah kita akan adakan targhib Ramadan, yakni memotivasi diri maupun jamaah, para mad'u semuanya untuk bersemangat menyambut bulan Ramadan dengan mempersiapkan amalan-amalan, ilmu-ilmu yang nanti supaya bulan Ramadan itu moralnya dan juga semangatnya menjadi tinggi. Itu namanya targhib Ramadan. Namun kalau kita secara pribadi maupun pengurus masjid di mana-mana sudah mengadakan rapat persiapan, kemudian cat-cat yang sudah buram, yang sudah suram, alat-alat yang sudah rusak diperbaiki, kemudian menyusun imam-imam tarawih, menyusun
acara-acara rencana-rencana, maka itu disebut dengan tarhib Ramadan. Sebagaimana jangan sampai kita kalah, ibu-ibu apalagi kalah dengan luwes gentan, kalah dengan kecap ganjaria, ya kalah dengan mel-mel. Mereka mengatakan marhaban ya Ramadan. Mereka menyambut bulan Ramadan dengan memberikan diskon-diskon. Kita secara pribadi khususnya ibu-ibu juga harus persiapan. Sungguh Ramadan kuwi yang buka apa belum yang sahur itu ya kang amis-amis ngono ya kurang semangat. Maka dipersiapkan ibu-ibu menunya. Hari pertama apa? Lele. Hari kedua apa? Ikan ayam. Yang ketiga apa? Tengkleng. Pokoknya 30 hari itu menunya harus menarik-menarik. Yen sahur, yen buka ngono nang masjid seneng. Kemudian saya mau taruh kemana? Yang nganggo balapan atau yang nganggo racing atau yang rodo alon atau yang pakai satu jus alon-alon, itu sudah dipersiapkan. Itu namanya targhib dan tarhib Ramadan. Ya, termasuk kalau targhib Ramadan itu ngeneke pengajiannya tadi untuk mendulang motivasi fadilah-fadilah di bulan Ramadan maupun bulan Sya'ban. Karena ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh maulananya atau sahabat yang bernama Zaid bin Haritsah, kenapa ya Rasulullah engkau pada bulan ini banyak melakukan saum? Itu padahal Ramadan belum datang. Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai Zaid, sesungguhnya bulan ini adalah bulan diangkatnya amal-amal dalam satu tahun. Maka aku menginginkan ketika amal itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Maka selain bulan Ramadan itu Nabi Muhammad paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Beliau juga mengatakan bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Karena bulan Sya'ban itu bulan yang kecepit. Bulan kecepit 2 bulan agung. Kemarin sudah berlalu bulan Rajab. Rajab itu satu di antara 4 bulan Syahrullah atau bulan Muharram, di mana yang 3 jejer rukun, sing siji mencat nanggon angka 7. Itulah bulan Rajab. Yang 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, jejer rintik-rintik. Kemudian yang 1 pada bulan ke-7, yakni di bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan Muharram, diharamkan untuk perang, diharamkan kedoliman. Dan waktu itu memang menjadi syahrullah, maka menjadi bulan agung. Lah, Sya'ban itu ada di tengah-tengahnya. Kemudian setelah itu datang bulan agung juga, bulan yang kita nanti-nantikan. Sehingga Rasulullah itu pada bulan Rajab saja sudah mengajarkan mengambil spirit daripada bulan Ramadan dengan doa Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa balighna ramadana. Berdoa kepada Allah mohon rahmat, seolah-olah kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya Allah, semoga pada bulan Rajab niki nyambute gawe gampang, rezekine akeh, yen dodolan laris, sing pegawe untuk rapelan, terus untuk THR, untuk macam-macam, sehingga nanti kami datang di bulan Ramadan itu ya ora mung greh layur tok, ya ora mung jangan sayur tok, ning amis-amise ya Allah. Seolah-olah berdoa, ya Allah, sehatkanlah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini sehingga kami bisa nanti di bulan Ramadan itu puasa penuh, gak punya utang. Engkau pas Ramadan pas loro. Ya seperti kemarin saya itu 1 bulan penuh istirahat, sehingga pada bulan kemarin saya izin pada Mas Tiar, itu karena memang darahnya baru naik, itu awake lemes gitu.
Lah, itu kalau nanti bulan Ramadan kita ini rugi banget. Ruginya apa? Harus mengkodok pada bulan yang lain, yang itu rekoso banget. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu wonten ing surat Al-Baqarah 184 berarti ya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin dan iki. Wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasamu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu diberi rukhsah oleh Allah ketika kamu bepergian atau sakit boleh tidak berpuasa atau kamu tidak mampu kemudian membayar fidyah, tapi kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu itu mengerti. Itu berarti berpuasa untuk mengambil azimah itu lebih utama daripada mengambil rukhsah. Ini dalam bidang fikih seperti itu. Mengambil keutamaan, aku lorone ya mau ngene iki kuat aku jik poso. Kemudian aku ki lunga nang Jakarta nih ya numpak numpak pesawat terus aku tak poso. Marai apa? Wa antasamu khairul lakum. Kalau kamu poso itu lebih baik. Karena apa? Engkau yang nyaur di waktu yang lain itu beratnya 2 kali lipat atau bahkan kadang 4 kali lipat. Liyane do nyekel es teh jumbo kita cuma ngulu itu. Ya nang didi ana wong digawe awake dhewe mendatangi undangan ya mengulu itu. Tapi kalau penuh puasa Ramadannya nggak punya utang itu di samping waktunya mustajabah, matlaknya adalah matlak makan, mustajabah matlak makan, ya mustajabah karena waktunya Ramadan itu, dan di situ masih suasananya semangat itu teman-temannya pada puasa itu lebih enteng. Itu. Nah, kembali kepada persoalan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, target Ramadan itu perlu dikumandangkan setiap saat Sya'ban. Karena Rasulullah sendiri sudah menghasung, memberikan tasjik. Tasjik itu penyemangat di bulan Rajab 2 bulan sebelumnya atau Sya'ban ketika 1 bulan kurang 1 bulan. Itu sudah Nabi itu menghubungkan emosional semangatnya. Maka seperti ini kita mengambil sudah pada proses spirit bulan Ramadan itu di mana-mana sudah datang. Gitu. Nah, cuma manusia orang mukmin itu dibagi menjadi 3. Ketika datang seperti ini, semuanya dalam keadaan baik sesuai dengan kondisinya. Yang pertama mungkin seperti saya. Jane itu ya berat. Tekone bulan Ramadan itu kayak ralilo gitu. Tadi bahasanya long biasanya gelenggang-gelenggeng tuku es jumbo bebas, coplak, capluk ya Bu ya. Biasanya itu ngicipi ora ene ngopo-opo gitu. Iki yo sogen poso ki dadak menahan diri kebiasaannya apa biasanya ngombe teh hangat ya. Pak Danang teh hangat gawe nang idola. Teh hangat itu gelenggang-gelenggeng itu. Kemudian harus poso, kemudian iso pergi kemana enggak bebas. Seperti saya ini ngerasanya seperti itu. Jadi orang-orang yang merasakan berat, ditakut-takuti oleh setan maupun hawa nafsu akan datang kamu itu seperti di penjara. Belum lagi nanti wah oke proposal liwat gitu. Ya. Oke proposal liwat ibu-ibu wah jatah jaburan, jatah takjil berat itu. Dan itu manusiawi gitu. Yang konsen nomor 3 ikhlas tenan ngono kuwi ya apa eneng ning wong sithik gitu. Wong sing dipilih-pilih sama Allah namanya mukhlisin atau mukhlasin. Orang-orang yang benar-benar dibuat ikhlas. Dia itu rindu kepada bulan Ramadan, pengen ngecake iki tabunganku setahun iki ndang engko tak gunake ning bulan Ramadan. Tinggo infak, gue sedekah. Aku ku dosaku akeh. Aku arep mbesem di bulan Ramadan itu dosa-dosaku. Sing ngene iki angel.
Itu. Sing ini ki angel. Ning yo eneng, mergane apa? Memang manusia itu bertingkat-tingkat keimanannya. Itu. Nah itu masih yang pertama ini baik sekali. Karena apa? Ini yang disebut dengan orang bertakwa betul ini. Nah sing nomor siji iki mau jenenge la'allakum tatakun. Dengan kondisi kita yang manusiawi. Itu kan supaya kita ini nanti bertakwa sebagaimana orang pertama tadi, mukhlisin, mukhlasin, muttaqin, la'allakum tattaqun. Ya, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iki sing wong biasa-biasa seperti saya. Lah sing elek iki sing nomor loro. Nomor loro iki tekone wulan Ramadan ora Ramadan ya padha wae. Jadi yo Ramadan karepmu, ora ya karepmu, wong Ramadan aku yo nyambut gawe, ora Ramadan yo nyambut gawe. Seolah-olah semuanya itu diukur dengan dunia. Gitu. Yang sing berat iki mau berarti jende iman. Gitu. Karena digoda oleh setan dan setiap imannya itu tinggi, itu angin itu akan lebih banyak untuk menyerang. Gitu. Imannya semakin tinggi, godaannya semakin banyak. Digoda macam-macam. Nah, yang pertama ini la'allakum tattaqun, yang sing iki mau itu disebut dalam fikih itu namanya wujuduhu ka'adamihi. Enenge karo enenge padha wae. Wah, sing ngono kuwi abot. Apa? Karena enggak berpengaruh kepada jiwa. Padahal bulan Ramadan itu harusnya itu berpengaruh pada jiwa. Nabi Muhammad saja sudah menghubungkan spiritnya pada 2 bulan awal kok. Di bulan Rajab sudah dispiritkan, di bulan Syaban sudah dispiritkan. Ya. Dengan kemudian bulan Syaban ini sebagai warming up, pemanasan, sebagai awalan untuk menuju ke bulan Ramadan. Gitu. Tapi ada orang podo geben pas pilihan presiden milih Pak Prabowo aku yang nyambut gawe, milih Pak Anies aku ya nyambut gawe, seolah-olah itu memilih pemimpin itu kayak mau diukur nganggo dunia, padahal ini kan kepentingan yang membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Itu milih pemimpin. Ya, kapan-kapan kita bahas pentingnya memilih pemimpin. Itu. Karena ada seorang ulama mengatakan kalau saja aku memiliki doa yang mustajab, yang aku yakin itu dikabulkan oleh Allah, itu berangan-angan, maka doa itu akan aku sampaikan untuk pemimpin. Karena pentingnya pemimpin. Nah, kapan-kapan ini kita masuk ke targhib Ramadan dulu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bulan Syaban itu bulan pemanasan, wa make up. Maka adanya targhib Ramadan itu dalam rangka untuk memberikan semangat kepada kita semuanya. Termasuk pentingnya kepekaan para duat, para dai, para figur publik, para takmir-takmir masjid. Kalau diambil pelajaran, sebetulnya Ramadan itu dari banyak sisi itu semuanya itu mengena. Maka kalau bisa kita itu ada 4 hal dalam perkara targhib Ramadan maupun Ramadan. Ya, kita gunakan 4 hal itu memang ini adalah termasuk mabda daripada Ramadan. Apa itu? Bahwa Ramadan itu yang pertama yang menjadi menjadi tujuan awal itu adalah bulan tarbiyah. Maka dipahamkan kepada umat bahwa bulan Ramadan ini kita akan masuk tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Kata-kata la'allakum tattaqun itu adalah menjadi akibat. Tentunya ada sebab. Sebabnya adalah saum Ramadan dan semua ibadah di bulan Ramadan dalam rangka untuk la'allakum tattaqun itu hasilnya. Oh yang sekolah SD, SMP, SMA, kemudian S1, kowe engko dadi wong pinter jenenge sarjana gitu loh. Ning yang kowe ora sekolah, kowe engko dadi wong bodho. Gitu. Kowe yang sekolah, kowe engko paling tidak dewasa. Wong nyatane lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, apalagi perguruan tinggi dalam menyelesaikan satu masalah yang sama, itu beda-beda. Caranya beda. Mesti yang paling pendidikannya dhuwur itu luwih efektif dan bijaksana. Pun demikian, bulan Ramadan itu bulan untuk berpuasa.
berpuasanya itu, masuknya Ramadan itu sebagai wasilah, kemudian puasanya itu sebagai alat untuk tarbiyah. Kemudian malamnya ada qiyamul lail, kemudian ada nawafil-nawafil yang lain seperti mungkin tadarus Quran karena syahrul Quran gitu. Kemudian subuhnya ada kajian-kajian subuh di mana-mana. Itu tarbiyah. Dan tarbiyah itu macam-macam, ada tarbiyah ruhiyah. Ya, memang di sini untuk tazkiyatun nufus bukan tarbiyah itu. Maka harus peka ini. Apa nanti yang akan kita gulenkan? Apa nanti yang akan kita mabdakan dan kita programkan untuk para jamaah ini supaya dalam 1 bulan itu kemudian mampu menyelesaikan materi-materi. Ya, hanya otokritik sebetulnya saya itu. Saya kan menjadi direkturnya Mimbar Dakwah Indonesia. Artinya saya ada ilmu untuk fikih dakwah. Bukannya tidak baik, enggak. Cuma umpama diatur bagus. Dulu pernah itu pimpinan ranting Muhammadiyah, Mbak Ki itu buat sejenis silabus ketika itu tahun 93 atau 94 yang lalu. Tapi sampai sekarang itu kemudian enggak dikasih materi itu. Artinya begini. Kalau di bagi sekitarnya termasuk Siwa itu kan ada namanya jadwal khotib, jadwal imam taraweh yang menjadi khotib ultum nanti. Itu kan rutin nanti. Mesti setiap masjid itu ada taraweh dan ada kultumnya. Maksud saya begini, kalau dalam 1 bulan bisa menyelesaikan 1 materi, nggak perlu apa yang muluk-muluk, misalkan tentang keimanan atau syahadat sajalah. Misalkan yang pertama kali aslul iman atau al iman al wajib, atau kalau rodok tinggi lagi ya namanya al iman al mustahab. Kan Islam itu kan cuma berkisar 3 itu. Ya. Umpomo menyelesaikan tentang rukun iman saja yang 6 itu dalam waktu 1 bulan, masing-masing dai itu kemudian diberi materi itu yang disampaikan urut dari ini, itu saya yakin lebih efektif dan lebih baik daripada kemudian masing-masing mengambil inisiatif dengan materi-materi yang mungkin ya berbeda-beda itu tadi. Terus podo awal dari 1 bulan ini pokoknya dari kalau di sini mungkin ya FKRM atau forum komunikasi masjid-masjid itu kita adakan materi ini saja gitu. Kemudian urutannya minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat gitu saja sudah. Yang pertama mungkin kalau kita menggunakan As-Sariyah, akidah As-Sariyah gitu. Yang pertama misalkan al-ilmu, atau kita menggunakan kitab kecil saja namanya Usul Salasah. Itu 1 bulan itu rampung, itu lebih baik daripada sing materinya milih dewi-dewi. Gitu loh. Rampung ini nanti umat tahu, oh ternyata wong Islam itu ngono kuwi to, gitu. Itu misalkan kamu apa bisanya? Oh, kamu tentang al-ilmu. Oke, al-ilmu. Ya kamu, aku ma'rifatullah, kamu ma'rifatul dinul Islam, kamu ma'rifatul Rasul. 4 ini 1 minggu sudah cukup. Nggih. Materinya sudah mapan, umat itu pengen tahu dan itu materi wajib sebetulnya. Mungkin menggunakan asyairah, nggih, wujud kita mbakok niku nggih garek bagi 4. Engkau wujud kita mbakok kamu sing 5 ini, kamu 5 ini, kamu 5 ini cukup. Gitu. Artinya ada pembagian tugas yang memiliki tujuan yang sama, memahamkan umat tentang akidah Islamiyah yang pokok dulu. Sok tahun sok ben ngono neh sik apa-apa. Gitu. Lah pengayaannya, peningkatan materinya nanti pada kajian-kajian umum seperti ini. Gitu. Ayo kita perdalam lagi misalkan itu setelah ini Usul Salasah sudah selesai, maka siapa yang mau ngaji lebih intens lagi itu kita adakan materi-materi khusus gitu. Seperti di sini misalkan ada ustadz ini, ustadz itu, itu membahas masalah umum.
Nah ini tarbiyah ruhiyah. Kan tarbiyah itu ada tarbiyah tasfiyah, ada tazkiyah. Kalau yang tasfiyah ini itu memang harusnya pertama karena membersihkan daripada akidah. Tujuan daripada Islam itu walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Yang ra diterangke tentang akidah Islam itu, Islam itu gampang dihapusi. Maka ada aliran sesat apapun kalau umat itu sudah paham tentang akidah, insya Allah itu kalis semuanya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Loh, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi Muhammad tugasnya itu membersihkan akidah-akidah. Rangke, kene iki jek akeh sing jek percaya karo sing mesail-mesail. Rangke itu. Ditampa ya alhamdulillah, ora ya ora apa-apa. Likuli sakitin lakitin kata orang Arab. Orang itu kalau sudah membuang pasti ada yang memungut siapapun. Apalagi sing dibuang kuwi ratusan ribu. Wah, cepet-cepetan. Siapa yang berdakwah pasti ada yang pro dan kontra. Gus Samsudin ini nang sing nampa. Lho piye? Pak Danang ini umpama dadi mubalik ya nanti ngrungokke. Nggih, Pak. Mungkin kapan-kapan bisa dengan kula. Semuanya bisa sebetulnya, bisa diterima. Gitu. Jadi likuli sakitin lakitin. Ngantek sekarang itu dakwah-dakwah sing ora genah. Itu banyak kok. Nyatanya ya malah seneng. Sebetulnya bukan salahnya mad'u. Salah kita kadang-kadang malah manggil ustadz-ustadz yang senengane guyon. Itu kadang-kadang itu membuat ayat itu sebagai bahan guyon-guyon itu kan salah kita. Itu. Kita carikan ustadz-ustadz itu yang tadi mempunyai visi dan misi yang jelas tentang Islam. Gitu. Nah, ada namanya tazkiyah, ada namanya tazkiyah. Kalau tazkiyah kepada akidah. Lho kene iki sing jek percaya karo apa ku jenenge ari-ari batur itu jek akeh lho. Lho itu tugas kita semua itu. Wedi karo demit sing diarani batur itu akeh sih. Nggih. Kemudian lewat dalan kono kuwi nggih sing gantung wong kae kudu ngedim. Jek akeh percaya ngono kuwi. Lah itu namanya tazkiyah. Kemudian tazkiyah membuat jiwa itu jiwa yang insan kamil, jiwa yang sempurna, menjadi orang-orang mutakin tadi. Itu di bulan Ramadan juga. Ya. Itu. Jadi tarbiyahnya tarbiyah ruhiyah dan ruhnya itu menjadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Padanya si menjadi jiwa-jiwa yang tenang, memiliki akhlakul karimah, menjauhi akhlakul mazmumah. Itu bulan Ramadan juga disampaikan seperti itu. Nah, maka penting kita pahami fikih dakwah di bulan Ramadan. Ini berkah betul dari Allah untuk kita semuanya, para dai, para pembimbing umat ini, para pewaris-pewaris Nabi ini pada bulan ini. Orang itu yang belum pernah sholat mulainya mesti bulan Ramadan. Orang sing ora tau sapa masjid mesti bulan Ramadan. Nyatane masjid-masjid ngendi itu anggar wayah Ramadan ini kebak-kebak. Ngarepe ngantek dikek kajang-kajang. Paling-paling dari 5 dina kok dari maju meneh. 10 dina samsaya maju meneh. Nah itu tugas kita. Supaya piye sing mau nang masjid itu tetap nang masjid itu, enggak terus kemudian pulang mundur. Itu tantangan. Ya di mana-mana toh, termasuk idola ya. Ayo. Termasuk idola. Termasuk di sini saya yakin. Biasanya kebak, misalkan 4 soft itu enggak usah balik setelan pabrik. Siji. Itu di mana-mana gitu. Lah tugas kita para dai, para figur publik, para takmir masjid itu tetap itu gimana? Pada hari pertama itu tentunya diberikan ini pemahaman yang tepat, betul, yang benar. Ya, kemudian juga termasuk tarbiyah itu ada namanya tarbiyah jismiyah.
Memang harus kita pahamkan juga ya, bahwa bulan Ramadan itu untuk tarbiyah jismiyah. Ya, bahasa kerennya itu adalah i'dad jasadi. Ya, ada i'dad imani tadi, yang ruhiyah tadi, ada i'dad jasadi. Ada persiapan fisik. Jadi orang Islam itu biar fisiknya kuat. Gitu. Fisik yang kuat belum tentu ruhiyahnya kuat, tapi kalau ruhiyahnya kuat, fisiknya akan kuat. Berapa banyak orang yang mampu untuk berpuasa? Ya, orang tua yang sudah renta. Tapi berapa banyak pula yang fisiknya itu metekol, tapi hanya untuk berdiri tegak di malam bulan Ramadan itu dora gelem. Berapa banyak badan-badan yang seperti bodybuilding, bodybuilder itu nawannya ya tetap nyeruput es teh. Banyak. Karena apa? Mentalnya nggak kuat. Ya, mentalnya nggak kuat. Nah, sing poso-poso. Saya di Sky itu, anggar sana kan 1 juz itu. Sing teko itu ya piantun-piantun sepuh. Ya, piantun-piantun sepuh ingkang sampun kagungan udira inggil. Ingkang sampun kadang-kadang asam uratipun tinggi. Kadang-kadang menika tiyang ingkang sampun stroke menika tesih tumut derek. Lu padahal cah nom-nom akeh. Gitu. Cah nom-nom akeh metekol-metekol bahasanya fisiknya itu, tapi belum tentu mampu untuk berdiri. Karena apa? Mentalnya nggak kuat. Gitu. Nah, jismiyah ini dibarengi dengan ruhiyah, maka jismiyahnya akan semakin kuat. Gitu. Maka ada namanya i'dad jasadi, gitu, atau i'dad madi, gitu. Mempersiapkan keteguhan jiwa. Dalam jiwa ini ada badan yang kuat. Ini badan yang kuat itu menjadi kuat lagi. Nah, itu ditarbiyah di bulan Ramadan. Itu bagaimana nanti itu disampaikan bahwa ini Ramadan ini untuk membina jiwa kita dan juga membina jasad kita. Jasad kita nanti akan begini-begini. Maka kadang-kadang ada yang menerangkan sesuai dengan kaidah-kaidah medis bahwa Ramadan akan begini, Ramadan nanti kalau puasa itu akan begini gitu. Itu bagus juga untuk pengertian. Nah kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bahwa bulan Ramadan itu perlu disampaikan nanti, apalagi seperti Syakban seperti ini atau bulan Ruah. Maaf saya tidak membahas Ruah, sebetulnya saya tahu, tapi cocok nanti. Ruah itu asalnya dari mana, kemudian maksudnya apa? Itu. Kalau di masjid-masjid umum saya terangkan Ruah itu. Gitu. Bahwa Ruah itu memang dakwahnya para wali songo. Kemudian di situ ada nyadran, kemudian ada munggah luhur, itu bukan di sini, tapi di kampung-kampung sana. Benopo, ben ora banget sih kemudian seolah-olah itu nyadran itu menjadi satu-satunya amalan di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban itu diterangkan, termasuk targhib Ramadan itu mempertimbangkan, merencanakan dalam rangka untuk dakwah. Dakwah, Pak. Karena proyeksi kita itu supaya masjid yang gede yang ini kemudian iso ngrembaka, jamaahnya makmur, kemudian daerahnya itu menjadi daerah yang apa? Ahabballahu baladi masajiduha. Ngendikane Rasulullah. Allah itu cinta kepada suatu daerah atau satu wilayah, satu desa itu karena masjid-masjidnya. Kalau masjid-masjidnya makmur, masjid-masjidnya banyak, Allah akan cinta. Sesuai dengan ayat 59 daripada surat Al-Imran. Walau ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Itu nanggon dakwah itu. Ya, dakwah. Nah, maka tadi saya sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah. Yen wong masyarakat umum itu di bulan Ramadan itu berbondong-bondong menuju ke masjid pada saat pertama, kedua, ketiga, kelima, itu yang ngantek ke-10 itu ya sampuh ya. Lombok kelima itu rata-rata. Itu. Bagaimana 5 hari itu di di drill supaya mereka itu paham bahwa Ramadan itu ora kena Ramadan pendangan. Ngarep karo mburi kadang-kadang bolong kok ya nano.
mengarep tok gitu. Diberi pemahaman semangat tentang pentingnya itu tetap untuk sholat, seneng sholat jamaah di masjid itu, baik tarweh khususnya itu sholat jamaah wajib gitu. Nah, setelah itu yang gelem nang masjid ngoten mawon niku kemudian berkembang kepada yang lain. Jadi program pertama nanti solusi itu harus apa? Yaitu fadilah-fadilah atau tarhib dan tarhib. Tarhib buat tarhib. Jadi ancaman dan juga balasan. Ancaman dan juga motivasi. Itu. Kadang ada kitab itu namanya. Kitabnya tarhib buat tarhib. Ancaman dan juga motivasi itu tentang fadilah-fadilah, kemudian ancaman yang akan melakukan kemaksiatan itu, meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan sholat itu diterangkan. Nah, dakwah yang kedua penting sekali untuk kita pahamkan tadi akidah-akidah Islam yang muktabar, yang hari ini itu sebetulnya eneng wong Islam sing durung mlebu Islam. Utawa sing wong Islam ning batal Islame itu terus diterangkan. Gitu. Maka termasuk materi nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan enggak apa-apa disampaikan di sini. Ojo awet gemben tekane saiki kok disampaikan cuma materi-materi tentang sing seneng-seneng tok. Namanya takliful qulub. Ya. Takliful qulub kok seneng terus, kok anggere disenggol sithik apa sithik, wah terus belum siap berarti. Kita niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada takliful qulub, ya ada takriful Islam. Itu semua diterangkan. Setelah takriful Islam, kemudian dia akan menjadi orang-orang yang punya karakter, itu sehingga memiliki takwinul syahsiyah, memiliki jiwa yang takwin, dibentuk menjadi mukmin yang sejati. Baru kemudian menjadi tahfidul amal. Jadi tidak mriki niku rata-rata nggih lho, tidak mengoreksi, cuma ini untuk otokritik bagi takmir-takmir masjid. Termasuk langgar kula sing nembe dibangun rampung niku wingi enten ustadz sing mboten saged. Terus ngutus dumateng tiyang sanes. Gitu. Nggih nyuwun ngapunten. Niki panjenengan mboten saged karena saya itu pesannya kepada ustadz itu. Engko yang jenengan mlebu ora ngerti jlentreye sing kudune digarap niku masalah nopo, jenengan mau ngisi tok, enggak ada program khusus niki mboten. Kula nggak minggu sing kepengker nika ustadz mboten suget nggih kula banjeli. Gitu. Karena apa? Harapannya itu mau kita sampaikan target Ramadan niki diganti kalih napa niku stafnya atau muridnya. Terus nggih kula stop gitu. Dan kemudian sing masuk niku pun diseni tema-tema. Tema-tema. Niki mungkin dakwahnya ngeten, niki wau anune ngeten, niki ngeten Pak. Monggo dipun bahas. Walaupun dengan bahasa-bahasa yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Itu. Ya, mriki terus enten sing do dereng gelem salat. Juga kan dhuwur ngon horon mriko. Mengke pentingipun salat, ngoten niku. Kan mungkin dari masyarakat sing ora krungu pengajian teng mriko mbek melu krungu. Ngoten. Nah, terus mungkin ya rakitan siji loro nyatani yang bar poso ngoten niku enten sing nyantol rakitan wong loro, wong telu ngoten niku. Terus tambah jamaah gitu. Kemudian yang dulu itu mungkin dengan napa niku acara sing macam-macam ngoten niku pun kemudian ada sing sadar, oh ngene iki ora penting. Oh ngene iki penting, sing penting ngene iki lho ngoten niku. Walaupun dengan sendirinya menika apa yang disampaikan ustadz-ustadz dengan setelan kita dari takmir masjid itu kemudian bisa berubah. Dakwah yang terakhir mungkin niku umpama enten niki mboten pati penting, nggih penting iki. Bahasane ngoten niku dite ora penting ning apa-apa kepentingan ki ora nggo duit ya ora. Namanya iktisodi. Jadi diterangkan iktisodi. Kenapa Rasulullah sampai kemudian berdoa Allahumma barik lana. Barik lana itu
Itu sifatnya itu adalah menyeluruh, termasuk iktisad. Mulane kula aturke wau seolah-olah kita berdoa kepada Allah, ya Allah mugi panjenengan gampangke sing golek-golek rezeki wonten wulan Recep, wulan Ruah menika supaya nanti kula mlebu bulan Ramadan iku iso sedekah, iso sahur kanthi sak murwate, iso buka, iso ngekeki takjil, iso ngekeki iftar, ngoten. Apalagi kalau kemudian targetnya sudah haul, ada nisab dan haul, iso zakat di bulan Ramadan, ngoten. Niku. Nah, iktisad itu penting. Nggih, karena memang perintah Allah itu, wabtaghi, nanti kita aturakan mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan tinggalkan dunia. Itu karena dunia itu wasilah menuju akhirat. Itu. Maka dulu itu Rasulullah itu lomo banget. Lomo banget. Dan beliau itu lomo semakin dermawan di bulan Ramadan seperti angin. Namanya angin itu kan bertiupnya kencang. Rasulullah. Karena tahu ini adalah matlaknya itu matlak makan dan matlak zaman. Bulannya bulan Ramadan, tempatnya itu di situ. Maka kalau kita itu sedekah namanya zakat fitri, ya, itu paling akhir kan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau setelah itu podo-podo barangi, tapi statusnya sudah berbeda. Sebelum sholat Idul Fitri itu disebut zakat fitrah, tapi setelahnya baru sholat itu letih nggak ada 10 menit 15 menit itu sudah menjadi sedekah biasa. Pahalanya tentu beda, maksud tujuannya tentu beda, fadilahnya tentu beda. Itu membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadan itu kan syahrul Quran. Tapi kalau Sya'ban seperti ini syahrul Qura. Ya, ini syahrul Qura ini. Bulan untuk membaca Al-Quran, bulan untuk tadarus Quran itu di bulan Sya'ban. Itu. Tapi kalau bulan Ramadan itu syahrul Quran. Itu. Karena apa? Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu. Karena unzila fihil Quran. Bahkan membacanya di situ. Itu fadilahnya banyak sekali. Tapi sunnahnya Nabi Muhammad itu ketika beliau itu masih sugeng itu syahrul Qur'anya itu di bulan Sya'ban. Gitu. Bahkan para salafus soleh, para tabi'in, tabi'ut tabi'in itu kalau sudah bulan Sya'ban begini, itu mereka itu menundukkan mukanya, masing-masing menundukkan muka, membaca Al-Quran. Gitu. Karena dulu mushafnya sedikit, maka mereka itu menghafal. Gitu. Maka disebut dengan syahrul Qura'. Nah, pada bulan Ramadan tanamkan itu untuk dakwah apa? Cinta kepada Al-Quran. Itu. Karena ada di antara kaum muslimin itu belum merasa bahwa membaca Al-Quran itu sebagai sebuah kewajiban. Ngendi yang ngerti karo pesan-pesan namanya risalah dari Allah kalau tidak membaca. Maka kalau saya itu misi pengajian di desa-desa Pak, kampung-kampung, bapak-bapak tua, petani-petani, atau orang-orang biasa kita wajib. Bapak-bapak iso kredit mobil, iso kredit motor, iso tuku ngene-ngene, yang ngomai penjenengan orang yang Al-Quran terjemahan tak itu penjenengan suki ya. Dan ternyata juga mereka itu kemudian, wah berarti ya Al-Quran terjemahan sing basa Jawa gitu. Kadang-kadang tukune bareng-bareng. Bahkan sudah sampai itu. Ayo bapak-bapak pondoknya cinta karo Kanjeng Nabi ning apa kuwi tak itu ya ora tuku karo sejarah Nabi Muhammad. Kemudian urunan apa itu bareng-bareng bukan urunan. Bareng-bareng tuku nang Arafah apa itu Rahikul Mahtum. Itu sampai berapa itu? Banyak itu. Kemudian apa dikredit. Aku hanya ada sing ngebosi. Itu. Begitu. Ya. Jadi di rumah seorang muslim, wong Jawa, itu yang renang Al-Quran terjemahan itu dipaidu wong dia ora mudeng bahasa Arab gitu. Apalagi itu ora tau maca. Kan nggon HP eneng anu HP. Maca HP arep maca Al-Quran pindah nang WA. Nang WA-ne karo tengah jam
Al-Qur'ane paling 1 menit. Itu. Oke-oke ngono lho Pak, mboten maido ya eneng sing nganggo HP tenan nggih enten. Tapi sithik ngono lho. Ya angger maca Al-Qur'an nggon HP pindah nang nggon WA, ya kan pindah nang nggon WA pindah apa sing seneng nggon YouTube apa nggon apa Facebook apa nggon TikTok. Nah, yang paling baik itu ya mushaf itu. Nah, mushaf itu. Karena napa mushaf itu dari dulu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mushaf. Nah, itu beberapa hal bapak-bapak ibu-ibu tentang proyeksi dan juga rencana-rencana yang perlu dimanfaatkan oleh para dai takmir masjid dalam rangka menyambut bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini. Itu dan juga kalau perlu di daerah-daerah itu perlu diterangkan tentang talbisul iblis di bulan Sya'ban sebetulnya, tentang adanya perayaan-perayaan yang tidak masruk atau tidak nyunah, supaya jelas umat itu ya bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang itu jatuh kepada, kalau tidak bid'ah ya jatuh kepada kemusyrikan. Bulan-bulan itu dulu waktu saya masih kecil itu bapak-bapak itu sering namanya munggah luhur ya, ngirimi wong tua dengan wedang, kopi, kemudian menyan dan lain sebagainya. Dan itu masih sampai sekarang. Maka mbak menawi ya, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah dan masjid-masjid kita di sekitar kita makmur dengan muatan-muatan dakwah sesuai dengan sunnah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita penuh dengan sehat, rezeki banyak sampai di bulan Ramadan. Mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.